Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila harun nabi sallallahu alaihi wasallam. Suma ila Syekh Muhammad Nur Ahmad Soleh Muhammad Khazin Abdul Hadi Zahid Rafi Ahmad Marzuki Zahid Abdullah Faqih wa usulim wa furu'ihim summa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi wal Hafidh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Annallahu yali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa syarahihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrihi wa ada alaina min barakati bidarini amin. Fal hadisul awwalu ikutan halaman 7 ya, halaman 7 baris ketiga. Halaman 7 baris ketiga. Fal hadis mengutai hadis al awal kang kawitan ajaza awi jazan ingsun bi lawan hadis al alama sapa alamah wong kang banget alime Syekh Muhammad Al Khatib Asyami sumal madeni mongko kari bangsa madeni Al Hambali kang madhab Hambali. Yang pertama hadis niki ngendikane Imam Nawawi nggih niki. Ini ngendikane Imam Nawawi. Yang pertama mau memaparkan hadis yang pertama itu beliau mendapat ijazah dari Syekh Muhammad Al Khatib Asyami madhab Hambali. Wawa tawi Syekh Muhammad Al Khatib Ibnu Utsmana niku Ibnu Utsman Ibni Abbas Ibni Utsmana an masyayikhihi saking para gurune Syekh mutasran hale nyambung ila Abi Dzarrin Al-Ghifari temoko maring Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam barang yarwi kang nyertake sapa Rasulullah hi ingma an Rabbi saking pangerane Rasulullah azza wajal azza maulya sapa Allah wa jalla maha agung sapa Allah. Kala ngendika sapa Allah niki namanya hadis qudsi. Hadis qudsi niku hadis napa jenenge hadis sing rupane firman Allah. Dan iki benten kalih Quran. Niki mboten masuk tentang Quran mboten enten. Niki hadis hadis niku isine firmane Allah. La dawe Allah qala ta'ala ngendika sapa Allah taala ya ibadi hu kawula ingsun. Inni sak temene ingsun haram tu iku ngaramake sapa ingsun azulma ing nganingaya ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Wa ja'altuhu lan dadake sapa ingsun hu idzul nganingaya bainakum ing dalam antarane sira kabeh muharraman ing den haramake. Fala tadzalamu mongko aja padha nganingaya sira kabeh. Lah iki ngendikane Gusti Allah. Allah mengharamkan dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Allah mengharamkan zalim atas dirinya sendiri.
dan menjadikan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kita semua. Makanya fala tadzalamu, jangan saling menzalimi, berbuat aniaya. Wat usai'in ala ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu masuk kategori zalim. Berbuat aniaya, semua bentuk perbuatan aniaya itu masuk kategori zalim. Zalim yang pun pahami ya. Terus selanjutnya pun ya ibadi ho kawula ingsun kullukum utawis kabeh sira kabeh dolun iku wong kang kesasar. Kabeh sampean iku kesasar. Ilaman kejaba wong hada itu kang wis aweh pituduh sapa ingsun ing iman. Fastahduni ahdikum. Fastahduni mongko njaluk pituduh sira kabeh ni ingsun ahdi mongko aweh pituduh sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wahai kawulaku hambaku, kamu sekalian adalah sesat kecuali orang yang saya beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Kita pada dasarnya sesat kecuali kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, kita runtut ya. Abu Thalib niku kurang napane. Mbelane Kanjeng Nabi kados ngaten niku. Luar biasa nek mbelane Kanjeng Nabi. Tapi nggih mboten beriman terkait dengan kerasulan Allah. Pamane Kanjeng Nabi. Nah, itu kaitan dengan petunjuk Allah. Abu Thalib nggih. Niku nek mbelane Kanjeng Nabi nggih luar biasa. Tapi ingatan ya Pak, Abu Thalib niku sampai meninggal dunia nggih mboten ngakoni nek Nabi niku Rasulullah niku sebagai utusan Allah. Nah, ini kaitannya dengan petunjuk, kaitannya dengan hidayah. Makanya kita oleh Allah diminta untuk minta petunjuk. Setiap sholat, setiap hari kita senantiasa minta petunjuk. Ketika kita sholat membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menuju ridhonya Allah, jalan yang menuju surganya Allah. Ya ibadi hu kawula ingsun kullukum utawi sekabehane sira kabeh jaion iku lesu luwe ilaman kejaba wong tomtuhu kang wis aweh pangan sapa ingsun hu ing man. Fastat'imuni mongko njaluk mangan sira kabeh ni ing ingsun. Atimkum utimkum mongko aweh mangan sapa ingsun. Utimkum mongko aweh mangan sapa ingsun. Kum ing sira kabeh. Utimkum aweh mangan ingsun kum ing sira kabeh. Wahai hambaku, kalian itu semuanya adalah lapar kecuali orang yang saya kasih makan. Karena yang memberi makan itu Allah. Ya. Fastatimu, maka mintalah makan kepada Allah. Mintalah makan kepada Allah. Kalau kita minta, insya Allah akan diberi oleh Allah.
Dan ini bedanya menungso kalih pangeran nggih. Nek menungso dijalui terus ya risih akhirnya. Ya, akhirnya bosan njaluk terus. Tapi nek pangeran Allah tidak demikian. Allah senang ketika kita selalu minta kepadanya. Tidak kemudian bosan, tidak. Allah senang. Kalau bukan kepada Allah, ya kita mau minta kepada siapa? Kaitannya dengan rizki, kita minta kepada Allah. Ya, rizki itu unik sebenarnya ya. Itu kadang di luar nalar manusia. Sering seperti itu. Ketika kita masih dalam kandungan, kita tidak mencari rizki, tapi rizki yang mendatangi kita. Masih dalam kandungan, itu rizki mendatangi kita tanpa usaha apapun. Rizki mendatangi kita. Ketika lahir dunia, kita diwajibkan untuk berusaha. Ya, usaha itu sebagai syarat ya. Usaha itu syarat kok. Yang menentukan hasilnya tetap Allah. Perintah kon usaha, ngobahno tangan, ngobahno sikil, ya diobahno. Hasilnya serahkan kepada Allah. Tetap kita berdoa, minta kepada Allah. Tapi usaha tetap harus dilakukan. Nggak boleh njaluk tok tanpa adanya usaha. Karena kita di dunia harus ada usaha. Neng alam kandung yo menang wae rezeki wis teko dhewe melalui makanan-makanan yang dimakan oleh seorang ibu. Itu rezeki yang mendatangi kita. Nah, perintah Allah, kita ini lapar, kita diminta untuk minta kepada Allah, hanya kepada Allah. Ya ibadihu kaula ingsun kullukum utawi sekabehane sira kabeh arid kang udo ilaman kejaba wong kasautu kang menganggoni ingsun hu ing mah. Fastak suni mongko njaluk penganggo sira kabeh ni ingsun. Aksukum mongko bakal menganggoni ingsun kum ing sira kabeh. Sejatinya kita semua ini adalah telanjang. Kita lahir dalam keadaan telanjang. Oleh Allah kemudian diberi pakaian. Orang telanjang itu enggak kenal, kalau Allah menakdirkan telanjang, telanjang. Ini sangat mungkin terjadi pada siapapun. Pas dalam keadaan misalkan di jalan, terus Allah menakdirkan telanjang, walaupun kaya, ya mungkin juga dirampok, disuruh melepas semua bajunya, ya kita telanjang. Maka fastaksuni aksukum, mintalah jaluk, mintalah pakaian kepada Allah. Ya ibadi hu kaula ingsun innakum sak temene sira kabeh tuhtiuna iku luput atau gawe luput sira kabeh bil laili ing dalem wengi wan nahari lan dina. Wahai kawulaku, hambaku, kalian setiap malam, setiap hari itu membuat kesalahan. Wa ana aghfiru wa ana tawi ingsun aghfiru iku ngapura sapa ingsun adzunuba ing pira-pira dosa. Jami'an sekabehane, jami'an hal sekabehane. Fastaghfiruni mongko njaluk ngapura sira kabeh ni ing ingsun aghfir mongko bakal ngapura ingsun lakum maring sira kabeh. Wahai hambaku, kalian setiap malam, setiap hari. Nah, dalam bahasa Arab itu biasanya lail didahulukan. Nah, teng Indonesia kan biasanya siang malam. Siang malam. Tapi nek teng bahasa Arab niku lail itu didahulukan. Lail wan nahar, malam dan siang. Wahai hambaku, kamu setiap siang malam senantiasa melakukan kesalahan. Dan saya, kata Allah, aghfiru dzunuba,
itu mengampuni dosa-dosa jami'an, semua dosa-dosa. Perintahnya Allah, fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, istighfar ini harus selalu kita lakukan tiap hari, karena kita keluar dari rumah banyak sekali ya dosa yang sangat mungkin kita lakukan, entah itu dosa mata atau dosa yang lainnya. Maka istighfar itu jalan satu-satunya untuk melebur dosa-dosa yang baik kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya ibadi hu kaula ingsun, iki kula waca mawon nggih. Innakum satemene sira kabeh lan tablughu iku ora bisa tumeka sira kabeh duri ing gawe melarat ingsun. Fatadurruni mongko gawe bayoni sira kabeh ning ingsun walam tablughu lan ora tumeka sira kabeh naf'i ing aweh manfaat ingsun. Fatang fauni mongko aweh manfaat sira kabeh ning ingsun. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan suatu madarat kepada saya, pada Allah. Jadi kita tidak akan mungkin memberikan madarat atau memberikan manfaat kepada Allah. Apa yang kita lakukan, misalkan kita kok durhaka kepada Allah, itu sama sekali tidak memberikan madarat kepada Allah. Atau kita berbuat baik, berbuat ibadah sampai njeduk langit ibaratnya, mengisor tembus bumi ibadah, itu pun tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada Allah. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, perbuatan dosa, perbuatan durhaka, itu sama sekali tidak akan memberikan madarat kepada Allah. Ibadah yang dilakukan oleh hamba, sebaik apapun ibadah itu, atau sebanyak apapun ibadah itu, sampai tembus langit itu misalkan, itu pun sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Madarat manfaat itu sebenarnya hanya kembali kepada masing-masing manusia. Ya seakan-akan gini, Allah itu membuat sistem. Nanti di akhirat orang yang berbuat durhaka, sistem itu akan mengarah ke ada dua jalan ya. Allah memberikan dua jalan sistem. Orang yang berdosa durhaka itu akan lewat jalan A, jalan menuju neraka. Orang yang berbuat baik, ibadah dengan baik, akan menuju jalan B, menuju jalan surga. Itu sistem yang dibuat oleh Allah, seperti itu sistemnya. Itu secara otomatis akan masuk ke sana, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Nah, perbuatan baik, perbuatan durhaka, kemanfaatannya itu kembali kepada orang yang melakukan, sama sekali tidak memberikan efek kepada Allah. Ya ibadi wa kaula ingsun law anna awwalakum, lamun sak temene kawitan-kawitane sira kabeh, wa akhirakum lan akhire sira kabeh, wa ingsakum lan manungsa sira kabeh, wa jinnakum lan jin sira kabeh, kanu iku ana sapa kabeh mang ala atqa qalbi rajulin ing atase luweh takwane atine wong lanang wahid ingkang siji,
Minkum saking sira kabeh mazada mongko ora nambahi apa zalika mengkono asqal birajulin fi mulki ing dalam keraton ingsun sayan ing suwi-suwi. Andekan orang pertama sampai orang akhir dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan jin, terus itu paling takwa, ada orang yang paling takwa dari antara mereka. Nah, ketakwaan itu sama sekali tidak akan menambah kerajaan Allah, sama sekali tidak akan menjadikan kerajaan Allah itu menjadi lebih mulia, tidak sedikit pun sayang, tidak akan memberikan itu, tidak akan menjadikan kerajaan Allah itu menjadi lebih besar atau lebih bermartabat, sama sekali tidak. Ya ibadu kaula ingsun law anna awalakum lamun ana apa satu menika awal-awal sira kabeh wa akhirakum lan akhir-akhir sira kabeh wa insakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh kan iku ana sapa apa kabeh mang, mulai dari awal manusia sampai akhir, dari bangsa manusia dan jin, ala afjari qalbi rajulin ing atase luwih lacut-lacute atine wong lanang wahid dengan siji. Mingkum saring sira kabeh mana koso orang ngurangi apa dalika mengkono jari qalbi rajulin min mulki saking keraton ingsun sayan ing suwi-wiji. Jadi mulai dari awal manusia, bangsa manusia sampai akhir bangsa jin, mulai dari awal sampai akhir terus anak sing luwih lacut di antara mereka, lacut, kelacutan mereka itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun, tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh seperti di awal tadi. Jadi ibadah seseorang atau kedurhakaan seseorang itu sama sekali tidak akan memberikan efek apapun kepada Allah, tidak akan memberikan manfaat apapun kepada Allah maupun efek kerusakan pada Allah, sama sekali tidak membahayakan, juga tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. Justru perbuatan baik dan buruk itu kembalinya hanya kepada yang bersangkutan. Ya ibadu kaula ingsun law anna awalakum, law anna apa kawitane sira kabeh wa akhirakum lan akhir-akhir sira kabeh wa insakum lan manungsa sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh kaum iku padha jumeneng sapa kabeh mang fi sa'idin dalam tanah lapang wahidin kang siji, kumpul jadi siji. Jadi manungsa mulai awal sampai akhir kumpul dari siji. Fasa'alu mongko padha njaluk sapa kabeh mau li ingsun. Fa'ata itu mongko paring sapa ingsun kula wahidin ing saben-saben wong suwiji masalah tahu ing masalahe kulun mana kok seorang ngurangi apa zalika mengkono peparing ingsun ma'ata itu mimma saking barang indi kang tetep ana sanding ingsun illa kama yang kusuk kejaba kaya oleh kurang al mihyatu apa dom idza udkhila tatkala den lebokake apa dom al bahro ing segara. Misalkan mulai dari manusia, jin, mulai dari awal sampai akhir kumpul dari siji dalam satu tempat, terus mereka meminta dengan berbagai permintaan, terus kemudian Allah memberikan semua yang mereka pinta, maka apa yang Allah berikan kepada mereka itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada pada Allah.
Nah, itu diibaratkan pemberian Allah kepada mereka itu ibaratkan jarum dimasukkan ke dalam lautan. Jarum dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Nah, air yang menempel di jarum itulah ibaratnya cukup untuk memberikan, cukup untuk mencukupi permintaan-permintaan dari para manusia dan jin yang kumpul tadi. Jadi nggak ada artinya, sama sekali tidak mengurangi dari apa yang dimiliki oleh Allah. Itu ibaratnya. Jadi kalau misalkan semua manusia jin dari awal, ya, dari awal penciptaan sampai akhir ngelumpuk dari siji njaluk Gusti Allah. Nah, Allah memberikan semua permintaan mereka. Semua permintaan mereka diberikan oleh Allah. Itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada pada sisi Allah. Yang diberikan kepada mereka itu ibaratnya air yang menempel di jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Yang menempel itulah yang diberikan pada mereka. Yaitu gak ada artinya lautan yang seluas itu diambil cuma berapa niku dom jarum dimasukkan ke dalam air yang menempel cuma sedikit sekali, nggak berarti. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi saking luasnya apa yang dimiliki oleh Allah. Kanggo seketik ya ibadiku kaulo ingsun innama hiya angin pestene utai akmalukum itu pura-pura amal surah kabeh uksi bakal ngitung ingsun ha ing akmalakum maring surah kabeh suma wafikum mongko kari-kari nunggoni sapa ingsun kum ing surah kabeh iya ha ing amal. Faman mongko utai sapa wong wajadaiku nemu sapa wan khairon ing kebagusan fal yahmid mongko muji sapa wong Allah ing Allah. Waman lan sapane wong wajadaiku nemu sapa wong khairon zalika ing liyane mengkon khairon fala yaluman mongko aja maitu temen sapa man illa nafsau kejaba awak dhewe man. Allah akan memberikan apa yang kita perbuat, akan menghitung setiap amal yang kita lakukan dan akan diberikan ganjarannya kepada kita. Nah, orang-orang yang menemukan kebaikan terhadap amal-amalnya fal yahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah, memujilah kepada Allah. Dan orang-orang yang menemukan keburukan, kebaikan dari khairan fala yalumanna illa nafsahu, jangan maidu ojo maidu kecuali nenggone awake dhewe, karena yang melakukan keburukan, yang melakukan kedurhakaan itu adalah dirinya sendiri. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, jangan kemudian maidu kepada Allah, maka maidu kepada dirinya sendiri. Wal hadisani azazani bi al-alamah Sayyid Ahmad al-Mursofi wallahu a'lam bishawab. Maka kita tutup saling subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.